biaya transportnya itu langsung 100% dari tempatnya transporter ke shipper. Gitu. Nah, yang dimana kalau yang lain kan kadang dipotong berupa base fee atau kadang harga transportnya 10 dijual ke shippernya 12. Yang dimana itu kan kalau 12 berarti shippernya harusnya lebih mahal dong. Nah, biaya logistiknya lebih mahal, harganya barangnya pasti juga ditambahin harga transport kan. Nah, kalau yang dipotong per transaksi, bayangkan kalau misalkan sekali trip 10 juta, sebulan ada 100 trip. Nah, dipotonglah 20%. Mereka bisa melakukan do bisnis sesuai dengan budaya mereka. Karena kalau kita mematok dari tempatnya, kita pasti itu ibaratnya tuh kayak kita berusaha jadi perusahaan transport. Nah, itu yang mereka takutkan. Kriteria ini tempat kita pasti harus punya badan usaha, Pak. Nah, badan usaha dan harus memiliki setidaknya, Pak, 5 armada, dan itu kita harus verifikasi semuanya. Minimal 5 armada. Di Indonesia, biaya logistik mencapai 27% dari PDB. Beda dengan negara lainnya, karena di Indonesia tidak ada standarisasi harga, pemasaran tidak efisien, dan infrastruktur yang tidak memadai. Muat-Muat hadir sebagai solusi digital untuk semua kebutuhan logistik. Mempertemukan mitra shipper dan transporter yang tepat, memberikan akses informasi tanpa batas, meningkatkan jangkauan pemasaran produk dan jasa. Muat-Muat hadir untuk menyederhanakan sistem logistik yang kompleks, menjaga ekosistem logistik selalu kondusif, meningkatkan utilisasi dan mengurangi biaya operasional. Muat-Muat telah di-download lebih dari 100.000 kali dan digunakan di 101 kota di Indonesia. Download Muat-Muat di Play Store atau akses di muatmuat.com. Muat-Muat, jalan mudah bersama. Muat-Muat. Baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Yosua Nathanael Handoko selaku Chief Marketing Officer dari Muat-Muat. Terima kasih Pak Yosua sudah hadir di studio Transgo, Pak. Thank you juga Pak Abdul buat invitasinya di podcast ini. Semoga bisa ngobrol-ngobrol santai dan sharing banyak hal, Pak. Baik, Pak, menarik terkait profil dari Muat-Muat ini kan kita ketahui kan start dari 2020, Pak. Tentunya kan pasti ada awal mula ide bisnis ini ya Pak, mungkin bisa dijelaskan? Kalau ide bisnis ini kan sebetulnya industri logistik itu kan di Indonesia kan sebenarnya memegang peranan yang paling penting juga ya di semua aspek kehidupan kita, karena berhubungan dengan distribusi atau supply chain barang-barang yang ada di market itu kan industri logistik. Dan dari data-data yang kami kumpulkan itu memang bahwa industri logistik di Indonesia ini biayanya cukup tinggi, biaya logistik itu. Nah, ide awal kami tentu saja adalah menggunakan teknologi informasi, karena kami background-nya juga punya talent juga di bidang IT gitu. Kita ingin nyiptain suatu solusi bagi logistik, tapi menggunakan teknologi informasi, menggunakan IT teknologi, dan tidak hanya teknologi yang mungkin tracking atau apa, tapi kita cita-citanya tuh membuat sebuah ekosistem, Pak. Jadi ekosistem logistik yang dimana ketika transporter dalam artian perusahaan-perusahaan tracking itu masuk ke tempat kita, dia bisa meningkatkan pendapatannya dia, Pak. Mendapatkan banyak muatan, meningkatkan pendapatan, dan juga bisa menurunkan biaya operasional, Pak. Karena tingginya biaya logistik itu kan juga pasti berdasarkan tingginya harga transport. Nah, tingginya harga transport itu kan juga pasti berdasarkan pengelolaan daripada sebuah perusahaan tersebut, biaya-biaya yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, kalau gabung ke tempat kita, idenya adalah kita ingin memberikan suatu ruang atau tempat atau wadah gitu ya kepada transporter, di mana dia bisa meningkatkan revenue dan menurunkan biaya. Sehingga itu akan berefek ke biaya logistik yang ada di Indonesia, yang sehingga kita akan turunkan itu dan akan masyarakat logistik sejahtera, dan Indonesia tentunya juga, masyarakat Indonesia pada umumnya juga akan sejahtera, Pak. Nah, itu ide awalnya kita. Kira-kira itu, Pak Abdul. Jadi ide awalnya kita begitu, dan dari 2020 kita develop, dan kita develop Muat-Muat ini sudah kita rencanakan ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 yang semuanya itu berkaitan dengan logistik. Nanti mungkin sekarang transportnya, nanti kedua adalah mungkin tentang spare part-nya, nanti yang ketiga mungkin tentang financing-nya, nanti yang keempat mungkin tentang warehousing-nya. Nah, kita sedang rencanakan itu semua, yang itu semua nanti akan ada di aplikasi kita yang bernama Muat-Muat itu, Pak. Menarik, Pak. Tapi seperti startup pada umumnya kan semua itu ide muncul itu berawal dari keresahan, Pak ya.
Dan yang menjadi user utama dari muat-muat kan antara shipper dan transporter. Dari transporter dan shipper ini keresahan apa saja Pak yang menjadi dasar muat-muat untuk? Kalau transporter itu pasti kalau sudah dapat orderan gitu ya, sudah dapat muatan gitu ya, pasti mereka akan berpikir bagaimana caranya dapat muatan kembali ke rutenya gitu. Nah, terus juga apa namanya, kadang yang namanya di dunia transporter, industri logistik ini boleh dikatakan tuh supply itu lebih besar daripada demand, Pak. Artinya tuh perusahaan transport tuh yang punya truk banyak. Nah, tapi yang butuh jasa angkutnya itu mungkin nggak banyak gitu, yang sehingga transporter ini harus istilahnya tuh berlomba-lomba memberikan harga yang kompetitif. Mau nggak mau kadang kalau ngosong gitu, dia mending rugi daripada ngosong. Dalam artian ngosong itu kan nggak ada revenue. Jadi yang mending agak ada revenue dikit, tapi secara dihitung normal itu rugi. Nah, tapi itu sebenarnya bagi dia kan rugi gitu. Nah, oleh sebab itu kita pingin di dalam wadahnya muat-muat itu transporter bisa menemukan pasar baru yang dimana mungkin dia pasarnya dari Jawa Timur ke Barat, tapi pulangnya bingung gitu. Nah, kalau digabung dengan muat-muat, ada shipper yang dari Barat ngirim ke Timur. Nah, dia bisa ambil daripada muatan tersebut. Nah, itu yang untuk sisinya transporter. Nah, yang sisinya shipper gitu ya. Nah, sisinya shipper itu kan terkadang kalau B2B itu pasti kita sudah punya rekanan gitu. Nah, terkadang di dalam rekanan itu kan kita harus bisa, kalau sekarang ya, kita lihat perusahaan-perusahaan itu banyak yang naik, banyak yang turun, banyak yang baru juga, banyak yang kolaps juga. Nah, kalau di kita itu, kita di dalam muat-muat itu benefitnya buat shipper adalah mereka bisa mendapatkan referensi transporter baru, Pak, yang mungkin bisa membantu dia supaya harganya satu lebih kompetitif. Yang kedua adalah yang biasanya rute-rute yang susah dapat transporter di tempat kita akan menjadi mudah karena kita berjejaring dengan banyak transporter, banyak rute, banyak truk, banyak spesialisasi juga yang dimana itu bisa memberikan benefit yang lebih kepada shippernya. Kalau misalkan dia susah cari di muat-muat, searching gitu, nah ada harganya cocok, mungkin terus juga term of payment-nya cocok, nah itu bisa mendapatkan benefit dari sana, Pak. Nah, itu yang kita sasar di tempatnya kita, sehingga kebutuhan transporter dan kebutuhan shipper itu akan match di aplikasi kita. Nah, itu yang dimana ide awalnya kita sebagai solusi di muat-muat itu, Pak. Jadi solusinya itu mempertemukan tadi itu, Pak? Betul, Pak. Mempertemukan antara yang, ya kita kayak biru jodoh lah, kira-kira gitu, Pak. Kira-kira gitu. Pak, tentunya startup logistik kan bukan hal yang baru ya? Mungkin sudah marak 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Apakah itu tidak menjadi tantangan bagi muat-muat? Tentu saja menjadi tantangan, ya. Tentu menjadi tantangan karena juga startup logistik itu kan banyak yang gugur juga, yang dimana itu ketika kita bisa memasarkan muat-muat, ada juga transporter yang merasakan ini kayak yang ini enggak, karena saya sudah gabung dengan ini, terus tutup, terus payment yang terakhir tidak dilaksanakan, sehingga saya rugi. Nah, ini kayak ini enggak, karena customer saya dipindahin dari yang biasanya saya, sekarang dimanage oleh mereka. Itu menjadi tantangan gitu. Tapi sekali lagi kita mengambil sebuah diferensiasi gitu. Kita tidak berdiri sebagai perusahaan transport, karena startup logistik itu berdirinya sebagai perusahaan transport, yang artinya ke sisinya shipper, truk transporter yang ikut dia, jumlah truk yang ikut dia itu diakui sebagai truknya dia. Nah, kalau di kita tidak, kita justru membiarkan mereka bertemu secara langsung, melakukan transaksi, melakukan proses kesepakatan dengan negosiasi budaya mereka. Jadi kita ini berdirinya sebagai IT provider, bukan sebagai perusahaan transport. Kalau startup logistik yang kita dengar sekarang ini, mereka pasti mendeklarasikan dirinya sebagai perusahaan transport. Kira-kiranya seperti itu, Pak. Jadi kita berbeda. Jadi ketakutan yang seperti itu kita tidak menjelaskan bahwa kita tidak bermain di sektor yang seperti itu kepada transporternya. Kira-kira begitu. Justru trust issue atau ketakutan dari user itu justru jadi peluang dari muat-muat untuk perbaikan. Betul. Cuman memang kan yang namanya ini startup nih, ini industri logistik kan pasti akan ada stigma-stigma atau paradigma yang sudah terbentuk kan. Nah, kita justru berusaha mengedukasi bahwa kita nggak seperti itu. Kita justru memberikan kamu nih akses ke seluas-luasnya ke pasar yang baru yang belum kamu jamah.
gitu, karena kita tidak punya kepentingan di sana gitu, karena kita tidak menggariskan diri sebagai perusahaan transport dan biaya transportnya itu langsung 100% dari tempatnya transporter ke shipper gitu. Nah, yang dimana kalau yang lain kan kadang dipotong berupa base fee atau kadang harga transportnya 10 dijual ke shippernya 12, yang dimana itu kan kalau 12 berarti shippernya harusnya lebih mahal dong. Nah, biaya logistiknya lebih mahal, harganya barangnya pasti juga ditambahin harga transport kan. Nah, kalau yang dipotong per transaksi, bayangkan kalau misalkan sekali trip 10 juta, sebulan ada 100 trip. Nah, dipotonglah 20% gitu. Nah, itu kan berarti kan dia dari 10 juta itu hanya terima 8 juta. Nah, kalau di kita enggak, kita sistemnya adalah subscription, Pak. Nah, jadi di mana kamu transaksi sebanyak-banyaknya, bertemu dengan shipper sebanyak-banyaknya, itu tidak mengurangi revenue-mu, justru menambahin gitu, karena kita memang berdiri hanya subscription aja, kira-kira begitu, Pak. Jadi diferensiasi kita terhadap startup logistik yang ada sekarang itu seperti itu. Berarti secara bisnis model sangat berbeda dengan... Sangat berbeda, karena memang kita tidak mendeklarasikan diri kita sebagai perusahaan transport, Pak. Kita berdiri sama IT provider, Pak, ya, sebagai perusahaan platform aplikasi, tapi memang menyasarnya industrinya industri logistik. Per hari untuk pertumbuhan usernya seberapa, baik itu shipper dan transporter? Di kita dari awal mulai per quarter tuh kita, kalau sisi shipper tuh kita bertumbuh per quarter ya, Pak. Kita sekitar 60%, Pak. 60%. Ya, kalau transporternya per quarter tuh nggak hampir sih, lebih dari 100%, Pak. Jadi kita pertambahan sekali, dan kita sudah mulai tersebar dari ya paling padat pasti Pulau Jawa ya, Pak. Tapi yang terakhir kemarin saya cek, itu di Papua sudah ada shippernya, Sulawesi juga sudah ada transporternya, Sumatera apalagi, karena Sumatera sekarang lagi rame katanya nih. Jawa mulai expand ke Sumatera juga. Nah, tapi pertumbuhannya itu mereka istilahnya memang kayaknya sih mereka longing juga buat yang seperti ini gitu. Tapi dengan stigma-stigma yang sebelumnya tuh mereka kayak maju mundur. Tapi ketika kita mengenalkan, menjelaskan dengan baik, mereka mau bergabung dengan kita. Kira-kira seperti itu, Pak Abdul. Kalau secara market nih, Pak, segmentasinya lebih kemana nih kalau market? Untuk yang sekarang kita masih kebanyakan masih general cargo, Pak, sebetulnya. Cuman nggak menutup kemungkinan juga FMCG juga sudah mulai masuk. Kemarin kita dengan distributornya AMDK itu juga sudah masuk juga. Terus kemarin dengan FMCG lumayan yang paling besar itu kita juga pitching juga. Tapi sebetulnya untuk secara persentasenya mungkin yang paling dominan sekarang masih general cargo. Kira-kira karena FMCG itu kan agak ketat di harga banget gitu. Kalau nggak general cargo nih harusnya ketersediaan atau pasar yang lebih luas itu menjadi sebuah opportunity buat kita. Terus juga kayak MKL atau juga logistik yang retailer gitu juga bisa masuk ke tempat kita. Karena pada dasarnya kayak e-commerce gitu kadang juga subkon juga tuh. Kayak gitu sih. FMCG dan general cargo, Pak. Untuk industri lain seperti chemical, oil and gas, kita belum. Tapi terakhir kemarin yang cold chain, yang termo, nah itu sudah ada kemudian permintaannya juga sudah mulai meningkat. Dan kita lagi jajaki juga dengan halal, Pak, halal logistik juga. Kira-kira begitu. Halal logistik juga ya? Iya, halal logistik kita sudah. Dan kita juga memfasilitasi juga transporter tempat kita untuk kita bantu mendapatkan sertifikasi halal juga di tempat kita, Pak. Jadi makanya kita ngomong ini muat-muat ini udah kayak ekosistem gitu. Kamu mengikuti tren market juga, kira-kira begitu. Pak, tentunya ketika muat-muat akan menerima mitra transport kan punya kriteria, Pak. Mungkin bisa jelaskan kriterianya, Pak? Nah, di kita kriteria ini tempat kita pasti harus punya badan usaha, Pak. Badan usaha dan harus memiliki setidaknya, Pak, 5 armada, dan itu kita harus verifikasi semuanya. Minimal 5 armada. Jadi kita 5 armada. Nah, kita tentu verifikasi berdasarkan data legalitas. Setelah itu kita juga melakukan verifikasi secara offline dengan mendata juga truknya, terus juga kita STNK-nya, terus juga mungkin drivernya juga kita data, dan kita memang sampai ke driver ya, Pak? Sampai ke driver, Pak, kita kadang-kadang. Nah, itu makanya kita ngomong kita verifikasinya offline, ada minimal 5 truk, terus juga rute-rutenya kita juga pelajarin. Nah, kita juga harus ada semacam kayak pertemuan yang dimana kita visit, nah itu untuk menjamin daripada credibility transporter yang di tempat kita. Apakah termasuk sampai ke kelayakan armada juga? Kalau kelayakan mungkin, karena gini, kelayakan itu sudah ngomongnya
tiap shipper tuh punya standar yang berbeda-beda ya. Maksudnya ada tahun sendiri kan itu kan sudah berbeda. Itu nanti biasanya terlampir pada waktu mereka akan negotiate gitu. Kayak gimana butuhnya gitu. Nah, sedangkan kan ada juga yang harganya nggak terlalu mahal tapi armadanya nggak terlalu mudah juga. Nah, itu juga ada. Karena itu mempengaruhi. Yang pertama itu berbadan hukum lah ya. Ya, yang pasti kita lihat secara bisnisnya lah. Memang mereka transporter apalagi udah cukup lama berdirinya. Terus juga kadang kalau shipper pun kita juga sampai minta surat jalannya juga. Kadang kita cek itu yang dimana kita membantu untuk memverifikasi kira-kira seperti itu. Kalau kaitan dengan tarif ini, apakah diserahkan ke kedua user ini Pak atau ada standar? Ya, kita tidak ada standar. Jadi makanya kita bilang mereka bisa melakukan do business sesuai dengan budaya mereka. Karena kalau kita mematok dari tempatnya, kita pasti itu ibaratnya tuh kayak kita berusaha jadi perusahaan transport. Nah, itu yang mereka takutkan gitu. Karena kalau kita sudah membuat harian, pasti perhitungannya jadi lebih rumit ya. Nah, itu pasti kan kita ngambil margin atau memotong dari transporter. Nah, itu akan mempengaruhi kurang lebih juga pasti akan jalannya bisnis logistik ini. Nah, kita serahkan harganya itu sesuai dengan budget daripada shipper dan juga transporter. Sehingga mereka bisa melakukan negosiasi, term of payment, di dalam percakapan mereka itu sehingga kalau sudah oke setuju bisa jalan dan itu bisa di-maintain juga oleh mereka. Nah, untuk itu proses dealing mereka di luar platform di platform. Di platform. Ya. Kita ada sistem negosiasi juga di sana. Di dalamnya. Jadi dalamnya negosiasi terus syarat dan kondisinya yang diminta shipper apa itu bisa juga di dalam aplikasi. Artinya masih terpantau lah di. Iya, betul. Masih terpantau di sana. Bahkan juga mereka bisa buat lelang juga shippernya. Jadi bitchingnya ke banyak transporter gitu. Kayak gitu. Oh, itu yang menjadi solusi untuk transparansinya. Iya, betul kayak begitu. Oke, menarik. Pak, sebenarnya kalau dari sisi shipper sendiri, selain tadi yang disampaikan Pak Yosua soal kendala untuk di sisi shipper, apa ada lagi Pak untuk di sisi shipper Pak? Biasanya referensi yang baru dan juga terkadang kalau shipper membuka pasar yang baru itu kan butuh distribusi. Nah, itu kalau mereka tidak semua transporter punya area pengiriman yang bisa menjangkau. Ya, spesialisasi juga kadang sendiri-sendiri transporter gitu, bukan kayak kita pasti transporter A tuh pasti bisa kemana aja, pasti bisa ngangkut ini, enggak. Karena transporter punya spesialisasi dan rute-rute yang biasa mereka atau yang sudah pernah mereka jalani itu biasanya akan mempengaruhi gitu daripada sebuah kesepakatan daripada transaksi kayak gitu. Kayak gitu sih Pak. Biasanya harapan transporter ketika bergabung dengan startup itu kan dengan armada yang dimiliki entah itu di atas 10 atau mungkin 50 itu kan harapan utilisasinya mungkin lebih dari 50% atau mungkin 100% Pak. Bagaimana cara untuk menjamin itu Pak? Makanya kita tidak hanya mempertemukan aja, tapi kita juga membuat sebuah tim yang bergerak ke shipper-shipper Pak. Jadi ke shipper-shipper, bahkan kita juga membagi muat-muat ini jadi beberapa segmen gitu. Ada yang segmennya big fleets. Big fleets ini adalah ruang bagi shipper-shipper dan transporter yang memang skalanya besar. Jadi kayak FMCG yang besar gitu bertemunya dengan transporter yang besar karena budaya bisnisnya dan harganya dan term of payment-nya juga berbeda dengan transporter yang kecil. Nah, kita bagi juga yang transport market. Nah, transport market ini yang ibaratnya transporter yang belum kita ngomong big size lah. Kan kayak gitu. Nah, di situ kita aja sudah membuatkan sebuah segmentasi yang dimana kamu bertemu dengan segmen yang tepat. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita juga punya tim yang melakukan penetrasi juga ke shipper-shipper. Jadi menawarkan benefit kita, terus juga mengajak mereka juga, yuk pakai kita sehingga keramaian daripada di aplikasi itu adalah berupa kalau kita bilang tuh kayak lelang muatan ya, informasi muatan yang bisa transporter ambil tuh. Nah, kita jaminnya pakai itu yang dimana kita per tahun ini kita rencana setiap hari itu mungkin ada 100 sampai 150 muatan dan akan kita tingkatkan terus sampai akhir tahun. Kira-kira begitu Pak. Mungkin bisa ribuan muatan ada di muat nanti sampai akhir tahun. Kira-kira begitu. Kalau dari mitra yang shipper yang sudah tergabung di Muat-Muat, kalau mengamatan dari Pak Yosua sendiri, prioritas mereka hari ini
apakah lebih ke servis atau ke tarif, Pak? Yang pasti atau kombinasi yang pasti kalau yang pasti tarif dulu. Tapi tarif ini juga dipengaruhi oleh servis dalam artian ya namanya B2B ya, itu pasti butuh trust lah. Kita ngomong butuh trust. Kalau kita ditawarin dengan harga yang nggak seberapa, tapi kita udah tahu, udah kenal bahwa oh ini lumayan terkenal nih dan lumayan spesialis di muatan saya, mungkin kita akan pilih dia. Kalau terpautnya enggak. Tapi kalau terpautnya tinggi banget ya tentu saja belum tentu mau. Jadi makanya saya bilang agak kombinasi, cuman prioritasnya mungkin tarif paling utama. Yang kedua mungkin servis, karena kan term of payment kan sangat mempengaruhi ya, cash flow itu kan juga sekarang lumayan mempengaruhi juga. Nah itu hal-hal yang bisa diberikan atau sebagai benefitnya di muat-muat ini, spesifikasi yang dicari oleh shipper ini transporter yang kayak apa gitu. Nah nanti mereka akan pitching bersama-sama, kalau memang akan cocok atau misalkan di trial ya tentu saja akan menjadi sebuah solusi buat mereka, kira-kira begitu. Artinya ketika mungkin muat-muat menemukan shipper yang masih orientasi tarif bisa dikatakan murah, itu menjadi PR juga untuk menjelaskan benefitnya, Pak. Betul kita mungkin sudah bisa membuat value. Kemarin kita sempat kumpulin transporter dari asosiasi gitu ya. Nah, kita undang shipper kita nih untuk kasih testimoni gitu. Dia di bisnisnya AMDK. AMDK itu kan apa namanya? KFMCG itu tahu saya soal tarif ini ketat banget. Soalnya. Nah, dia ngomong ketika membuat di aplikasi kita, itu dia bisa dapat transporter yang harganya 20% di bawah yang biasanya. Dia artinya bahwa memang value itu sudah terjadi di dalam aplikasi kita. Nah, ini yang kita gaungkan juga ke shipper-shipper yang lain, gitu, bahwa kita berhasil membuat value yang dibutuhkan. Karena FMCG itu seharusnya memang ketat banget tarifnya, gitu. Kalau General Cargo mungkin nggak terlalu, karena harga yang diangkut dengan harga transport mungkin nggak terlalu signifikan. Tapi kalau FMCG itu kan lumayan signifikan gitu ke masyarakatnya. Nah, kira-kira gitu, Pak. Berat. Oke. Pak, selain dari tarif murah ini kan juga biasanya ketika dari si transport ya tentunya, Pak ya, itu berkaitan dengan payment, Pak ya. Mereka kan sensitif dengan cash flow yang tadi Bapak sampaikan gitu kan. Apakah ini sudah ada solusinya, Pak? Kadang kan juga butuh kepastian untuk itu, Pak. Nah, di dalamnya itu bisa disebutkan oleh shippernya ini, dia butuh transporter yang bisa menyediakan paymentnya, seperti apa? Apakah setelah bongkar, atau apakah 30 hari, ataukah 90 hari? Oh, udah ada klausul. Udah ada klausulnya, sehingga kita membantu shipper ini nggak perlu lagi tanya lagi, sudah yang sampai ke tempat Anda itu sudah sesuai dengan yang Anda mau. Tinggal kamu pilih mungkin review. Karena kita juga punya review juga di aplikasi kita tuh, transporter bisa di-review juga oleh shipper yang lain. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa tahu kalau udah transaksi, kalau mau review gitu, bagus nih, nah, itu akan memberikan sebuah assurance. Ya, assurance atau misalkan secara psikologi itu memberikan sebuah kemantapan untuk mereka memilih daripada transporter tersebut. Kira-kira begitu. Itu salah satu cara untuk memitigasi gagal bayar. Betul. Nah itu. Nah, terus juga kita sebetulnya ya masih ada tahap lagi untuk pengembangan modul yang dimana nanti kita juga ada berhubungan dengan finance dan insurance, yang dimana mungkin soal AR ke shipper tuh nanti bisa dijaminkan ke bank untuk dapat discounting dan sebagainya, itu sedang kita kembangkan juga. Jadi kita selain antar shipper dan transporter, kita juga sebenarnya ngembangin sendiri juga dengan pihak yang lain juga. Makanya kita ngomong pingin bawa muat-muat ini sebagai ekosistem logistik gitu sebetulnya, untuk kepentingan daripada industri logistik yang ada di Indonesia. Kira-kira begitu. Pak, boleh tahu gambaran transporter yang sudah bergabung dan mungkin gambaran armada yang dikelola, Pak? Kalau armada ini kita mulai daripada CDE ya, Pak, sampai heavy truck sebetulnya. Jadi sampai trailer, sampai yang apa namanya, kadang ada kontainer juga yang 40 feet gitu, itu ada juga. Jadi bervariasi, tapi memang secara market base-nya medium truck ini yang paling banyak tempat kita, medium truck dan heavy truck. Nah, menyusul light truck-nya, CDI dan CDD. Ya, memang itu kayaknya secara komposisi truk yang ada di Indonesia kayaknya memang paling banyak CDI dan CDD juga kayaknya gitu. Makanya juga banyak transporter juga yang apa namanya, yang punya CDI dan CDD juga di tempat kita. Dan
up to sekarang tuh mungkin sudah lebih dari 4.000 armada. 4.000 armada Iya, yang 4.000 dikelola, armada. Pak, ya? Iya, kayak begitu. Jadi ketersediaan armada di tempat kita mungkin hampir 4.000 sekarang. Dengan rata-rata transaksi atau mungkin gambaran retasenya, Pak? Retasenya mungkin medium truck yang paling banyak, sekitar medium truck lah, kayak begitu. Sekitar mungkin berapa ton ya? Mungkin sekitar ya 15-20 ton kayak gitulah. Kayak gitu. Tapi ya yang light truck juga banyak juga sebetulnya kayak gitu sih. 4.000 armada itu mencakup untuk seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, betul. Okay. Cuman mungkin nggak bisa spesifik ke kabupaten ini, tapi kita rasa di tiap pulau ada. Dan itu akan terus berkembang, Pak, jumlahnya? Kita pasti Pak. Kita pasti akan terus berkembang terus, Pak. Dan makanya kita ngomong, kita pingin juga yang ajak transporter yang lain, shipper yang lain boleh gabung ke tempat kita untuk bersama-sama lah. Karena kita pakai teknologi informasi ini untuk kolaborasi sebetulnya, untuk kepentingan, bukan kepentingan saya, tapi kepentingan muat-muat dan kepentingan industri logistik. Karena kita hadir untuk ini tuh untuk industri masyarakat logistik, kita ngomongnya kayak begitu, Pak. Target di tahun ini, Pak, jumlah armada yang mungkin bisa dikelola akan berapa ribu lagi itu? Kita mungkin target tahun ini, kita transporter kita targetkan 4.000 transporter bergabung di tempat kita, Pak. 4.000 lagi ya? 4.000 transporter. 4.000 transporter? 4.000 transporter itu 4.000 perusahaan. Oh, 4.000 perusahaan. Anggap ya? Iya, iya. Okay. Ya, kalau secara armadanya mungkin bisa ratusan ribu. Mungkin. Oke. Kita targetkan. Tapi kalau secara perusahaan transportnya kita sekitar 4.000. Untuk mencapai sana, plan apa, Pak, yang sudah disiapkan, Pak? Kita pasti akan membuat sebuah gebrakan, gitu ya. Membuat sebuah gebrakan dalam artian kita akan membuka pasar-pasar baru yang sebelumnya mungkin masih di Jawa Timur. Nah, kita akan buka-buka di daerah yang lain juga, gitu. Terus juga kita pasti akan kolaborasi juga dengan asosiasi-asosiasi, karena kalau satu persatu mungkin lama gitu, Pak. Kita kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi, dan kita juga akan kembangkan modul-modul juga yang baru, dalam artian produknya kita tuh juga kita akan kembangkan dengan seluruh brand juga, brand truk juga, dan sebagainya yang kita akan kolaborasikan, sehingga kita bersama-sama akan menggaungkan daripada muat-muat supaya menjadi salah satu startup logistik yang bakal dikenang atau dikenal oleh masyarakat logistik di Indonesia. Kira-kira begitu. Oke. Yang menarik kan juga ini dari target user ini kan tidak hanya untuk transporter dan shipper, Pak, ya? Yeah. Ternyata juga untuk penjual dan pembeli. Yeah. Ini apa, Pak? Nah, jadi gini, di tempat kita tuh sebenarnya makanya kita ngomong tidak hanya bisnis transportnya aja, tapi kita juga ingin sentuh perusahaan-perusahaan transport itu kan kita juga memikirkan dia ini punya truk, truk itu pasti butuh perawatan, nah, pasti butuh spare part, gitu ya. Kalau truk itu pasti butuh, kalau sudah ngomong perusahaan transport, pasti butuh teknisi, nah pasti butuh driver, pasti butuh orang accounting, pasti butuh orang operasional gitu. Dan juga di sana juga kalau orang shipper tuh pasti butuh packaging, butuh tools terpal, tali. Nah, kita punya modul yang namanya marketplace, Pak. Di situ kita juga kembangkan juga pasar yang dimana kayak dealer, kayak retailer, kayak distributor, bahkan mungkin juga penjual-penjual aftermarket itu bisa gabung dengan kita, supaya transporter kalau misalkan dia butuh spare part, dia butuh ban, dia butuh aki, dia butuh orang, bahkan human capital gitu. Jadi bisa cari di sana. Jadi dengan satu aplikasi ini sebenarnya dia bisa ngeran bisnisnya gitu. Nah, itulah yang menjadi value added-nya kita, bahwa kita nggak hanya ngasihin kamu muatan aja, tapi kita juga memberikan value added-nya tuh, kita juga memperhatikan operasionalmu secara keseluruhan, gitu. Kita berkolaborasi dengan dengan SMK teknik berat, gitu. Nah, kita misalnya kayak aku tuh jadi HR-mu pada waktu itu, jadi supaya mungkin ada job expo, nah mereka pasang CV-nya dan sebagainya. Nah, terus nanti juga mungkin driver. Nah, kita juga buat komunitasnya, supaya mereka juga cari driver di tempat kita. Nah, toko-toko spare part atau bahkan bengkel-bengkel yang ada di Jawa ini kita akan ajak untuk masuk supaya ketika
ada perbaikan atau apa atau teknis yang dibutuhkan bisa dikirim. Nah itu bisa lihat di muat-muat ini Pak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita juga memperhatikan operasional dan juga ngeran bisnisnya. Logistik itu ada juga di dalam kita. Kira-kira begitu. Artinya sebenarnya visi dari muat-muat ini tidak hanya untuk transport dan visi per aja, ada lebih ekosistemnya lebih luas lagi. Betul, lebih luas lagi Pak. Betul. Makanya kita ngomong tidak hanya soal bisnis muatan dan juga truknya gitu. Dealer pun juga bisa gabung, bisa kasihin promo ke transporternya lewat kita, gitu. Dalam artian bisa pasang truknya, promonya, skema pembayarannya, itu bisa bengkel resminya di mana aja. Itu sangat dimungkinkan untuk bisa diberikan kita kolaborasi di dalam aplikasi kita. Kira-kira begitu. Nah, itu sistemnya gimana? Apakah afiliasi atau sekedar iklan atau gimana? Hanya iklan. Oh, hanya iklan. Betul, hanya iklan. Cuman nanti mungkin saya nggak bisa ngomong kapan akan kita launching juga yang dimana dia bisa transaksi di dalam kita juga sebetulnya. Kan ada modulnya yang seperti itu yang kita keluarkan juga. Sistem seperti semacam afiliasi gitu ya Pak? Atau kayak e-commerce lah. E-commerce ya? Ya e-commerce lah, kita ngomong e-commerce lah. Kayak yang kalau ini mungkin e-commerce, cuman khusus logistik Pak. Nah, kira-kira begitu. Nah, kita akan launching tahun ini sih. Cuman kapannya nanti kita coba infokan gitu. Sejauh ini masih belum running atau gimana Pak untuk yang ini? Yang apa? Yang marketplace sudah running. Yang iklan sudah running. Oh, udah running. Nah, yang e-commerce itu yang nanti akan kita launching di tahun ini. E-commerce itu transaksinya di dalam. Oke. Jadi paymentnya kita sebagai pihak yang jamin, barangnya dikirim, terima. Nah, kita baru uangnya kita berikan kepada sellernya. Itu akan kita launching di tahun ini. Kayak gitu. Nah, untuk segmen ini sebenarnya sudah ada pemainnya? Kalau logistik belum. Belum ya? Kalau logistik belum. Belum biasa. Tapi kalau otomotif ada. Maksudnya passenger car ya? Ada. Tapi kalau logistik belum. Oke. Idealnya baru yang original baru kita. Selama saya ini belum ada. Soalnya yang sebelumnya mau coba begitu, tapi sudah gugur duluan kayaknya. Oke. Kayak gitu. Tapi yang existing sekarang ada berdiri itu belum ada. Oke. Belum ada. Padahal kuahnya besar banget ya Pak? Besar sih. Besar sekali besar ya? Sih. Harusnya besar sih. Besar banget. Potensinya juga besar banget menurut saya. Cuman mungkin treatmentnya tidak bisa sama kayak e-commerce pada umumnya sih. Kita harus kasih treatment khusus yang pas di sektor logistik, apalagi B2B gitu. Oke. Sangat menarik sekali karena tidak hanya menyiapkan di sisi shipper dan transporternya, juga untuk kebutuhan yang lainnya. Iya. Gitu, kan? Sebenarnya visi kedepannya seperti apa sebenarnya, Pak? Ya, kalau visi terbesarnya pasti kita pingin jadi satu ekosistem logistik yang dimana orang-orang yang bergabung dengan muat-muat itu mendapatkan manfaat dan lebih sejahtera ya. Kalau secara kecilnya tuh ya masyarakat logistik di Indonesia tuh akan jauh lebih sejahtera karena berguru dari mentor saya gitu bahwa industri logistik itu adalah perfect competition Pak. Yang artinya harus benar-benar punya fighting spirit, punya kecermatan, punya keuletan di dalam mengelola perusahaan transport itu. Misalkan kayak human, kita bertemu dengan driver-driver yang seperti itu, gitu. Terus juga truknya ongkos kirim aja sekarang kayak banding-bandingan, gitu kan, supaya sama dengan demand. Nah, belum kita berarti harus memikirkan bagaimana juga memanage daripada perawatan truknya supaya HPP truknya ini tidak terlalu tinggi, kan kira-kira seperti itu. Nah, terus juga bagaimana mengatur karyawan di dalamnya, salesnya juga harus menemukan revenue yang pas supaya perusahaan tidak rugi. Kalau rugi terus kan ya susah kayak gitu. Nah, itu yang makanya kita ngomong kalau perusahaan transport tuh boleh dibilang itu perfect competition in the market kayak begitu sih. Nah, itu yang dimana kita pingin di dalam perfect competition ini kita cita-citanya sih pinginnya di dalam muat-muat ini yang gabung transport dengan kita tuh tidak kekurangan revenue, dalam artian tuh kita harus bisa menjadi demand lebih besar daripada supply tadi. Artinya jumlah permintaan jasa angkut itu harus lebih besar tempat kita. Selain itu juga transporter dimudahkan di dalam mengelola perusahaannya
melalui aplikasi dalam kita kayak tadi, spare part-nya ada murah, terjamin, terus juga tenaga kerja kalau ada ya drivernya yang misalkan tiba-tiba meninggal atau tiba-tiba nggak bisa kerja, nyari gampang, tiba-tiba di tengah jalan ada kecelakaan atau apa, jasa profesional ngurusin ada di sana. Bahkan kita juga ada HR consulting dan juga HR-nya di dalamnya. Nah, kita connect dengan mereka gitu. Nah, itu yang dimana kita pingin cita-citanya sih yang gabung dengan kita lebih sejahtera Pak. Dengan apa? Dengan meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya. Yang artinya profitabilitas daripada sebuah perusahaan yang gabung dengan kita itu harus ada dan menjadi bagian daripada muat-muat. Kira-kira seperti itu. Kayak begitu. Oke, paling terakhir Pak Yosua, mungkin ada yang disampaikan untuk mitra, kalau mungkin prospek mitra di transporter atau shipper yang tertarik untuk bergabung di muat-muat Pak. Ya, jadi saya juga mengundang seluruh masyarakat logistik yang ada di Indonesia ya, yang saat ini mungkin masih bingung soal industri logistik di Indonesia. Nah, coba gabung ke muat-muat gitu, akses muat-muat.com atau juga download di Play Store kita. Nah, bergabung dengan kita. Nah, terus juga dapatkan benefit yang kalian butuhkan. Shipper pasti juga mendapatkan harga ongkos kirim yang kompetitif, transporter juga bisa mendapatkan muatan-muatan, bahkan bisa membuka pasar baru gitu ya, tanpa membuat kantor pemasaran. Kadang-kadang transporter juga harus membuat kantor cabang nih untuk buka pasar baru. Kalau di kita dengan adanya variatif atau banyaknya shipper yang gabung dengan kita, harusnya kalian juga bisa dapat muatan-muatan baru. Dan juga di tempat kita sudah siapkan juga ekosistem yang dimana membantu kalian untuk menurunkan biaya di dalam mengelola sebuah perusahaan transport. Ya, jadi kita pingin, harapan saya atau mimpi saya juga setiap orang atau yang bergabung atau setiap institusi yang bergabung di muat-muat itu akan jauh lebih sejahtera karena dapat menurunkan biaya dan meningkatkan pendapatan di aplikasi kita. Jadi selamat bergabung, saya undang semuanya. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih Pak Yosua untuk waktunya, sukses untuk semua planning dari muat-muat Pak. Thank you Pak Abdul buat waktunya.